Oke, baik, kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan ayatnya Yohanes 14:1, kita buktikannya. Apakah tema saya ini betul atau hanya premis sendiri? Nih. Oke. Ya. Abang sudah lihat di layar kaca saya nih, Bang? Ya. Ya, coba Lihat, dibaca, Bang. Coba dibaca. Jelas. Yohanes berapa tadi itu? Coba dibaca. Yohanes 14:1. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Coba baca, Bang. Janganlah gelisah hatimu, loading. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Apa masalahnya, Bang? Sekarang loading bertanya. Oke. Sekarang tadi Anda membaca janganlah gelisah hatimu, loading. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sekarang loading bertanya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada satu Allah. Loh. Ada satu Allah yang dipercaya di situ. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Satu Allah. Silakan jelaskan kalau satu, nanti saya jelaskan lagi, silakan. Oke. Nah, itu konteksnya kan rumah Bapa, ya. Itu kan konteksnya rumah Bapa. Jadi kan merujuk dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, di situ menjelaskan kebagaimanaan status Yesus itu sendiri. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti ada transisi kodrat gitu ya, dwinatur. Yang tadinya firman yang bersifat abstrak gitu ya, kemudian berubah menjadi manusia, mengambil kodrat manusia. Itu. Jadi di situ artinya Yesus itu adalah bagian dari Bapa itu, cerminan diri Bapa itu. Dan pada konteks rumah Bapa itu, Yesus itu berbicara dalam kapasitasnya sebagai manusia. Percayalah kepada Allah. Allah di situ merujuk kepada Bapa, dan percaya jugalah kepadaku, Yesus. Itu. Jadi artinya di situ tidak ada dua Allah, satu Allah yang menyatakan dalam tiga pribadi, yaitu Bapa dan Yesus. Itu Bang Loading. Jadi di situ percaya kepada satu Allah. Oke, baik Ya, Pak ya. Kayaknya oke, baik. Begini Pak ya. Nah, inilah yang saya mengatakan kalian itu ajaran bingung. Iya, bingungnya di mana? Anda mute dulu. Iya, Anda mute dulu. Anda mute. Kan tadi saya ngobrol, Anda diam dulu ya. Kenapa tema saya mengatakan Anda ajaran bingung? Karena memang Anda bingung. Yang saya tanyakan di situ ada berapa Allah, bukan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Bukan saya tanyakan ada berapa Allah yang harus kita percaya. Anda mengatakan satu. Akhirnya ketika Anda mengatakan satu, penjelasan Anda mulai lari dari tradisi, transversi, pokoknya trans Sulawesi, pokoknya semua. Padahal kalau kita tanya kepada Yesus, Bang, begini, kalau kita tanya kepada Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang kita percaya kepada Yesus. Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Oh, percaya kepadaku sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Matius di dalam Yohanes 11:42. Ketika itu Yesus mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3.
Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus, Allah itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Matius 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti di dalam Yohanes 17:3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Paham sampai di sini? Saya tanggapi Bang Loding. Oh, silakan ditanggapi, silakan. Iya, pernyataan yang Bang Loding bilang itu tadi, ayat-ayat itu betul. Tapi yang tidak, asyhadu bukan itu. Sorry. Bercanda, sambil bercanda kita kan. Kau ini kita Bang sambil Loding bercanda. jangan gitu. Aku ini udah milik Kristus. Iya, Nggak bisa lagi silakan kau nanti kita rebut, kaji, Bang. silakan nanti Oke. kita kaji. Oke. Lanjut. Aku ini udah milik Kristus. Gimana mau nggak Anda bisa lagi bengkokkan? direbut. Silakan. Ya, Bagaimana gini Bang Anda mau Loding bantah ya. tadi ayat saya, silakan. Oke, jadi ayat-ayat yang Bang Loding ucapkan tadi, yang Abang utarakan tadi itu betul, sangat betul, gitu. Tapi yang tidak Bang Loding pahami, kan di situ tadi udah saya bilang firman itu telah menjadi manusia. Nah, dalam kodrat Yesus sebagai manusia, orang Kristen pun percaya bahwa Yesus itu adalah utusan, nabi, guru, tabib, penasehat yang ajaib. Orang Kristen juga memahami itu kodrat manusianya. Jadi, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Gitu dibilang Yesus ya. Yesus itu mengutip perkataan Musa. Jadi di situ Yesus berbicara kepada umat Israel dalam kapasitasnya sebagai nabi, sebagai penyampai firman Tuhan. Begitu, makanya dia berkata Allah itu Esa. Begitu. Tetapi umat Israel itu tidak memahami bagaimana keesaan Allah itu. Makanya mereka sampai sekarang menolak Yesus. Termaksud ya Bang Loding menganggap Yesus sebagai nabi. Padahal dia bukan sekedar penyampai firman Tuhan, tetapi dia adalah firman Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi yang berbicara ketika Yesus itu turun ke bumi, inkarnasi sebagai manusia, yang berbicara itu adalah firman Bapa itu sendiri. Artinya bedanya begini, jika pada perjanjian lama Allah itu berbicara kepada Musa, berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi, ya, melalui perantara nabi. Dan Allah berbicara, beginilah firman Tuhan. Nabi kan menyampaikan begitu. Dengarlah hai Israel, beginilah firman Tuhan. Nah, tetapi ketika Yesus datang ke dunia sebagai utusan, sebagai nabi yang diutus Bapa lewat firman-Nya, Yesus tidak pernah mengatakan beginilah firman Tuhan. Pahami ya Bang Loding ya, beginilah firman Tuhan. Tidak. Tapi pada faktanya Yesus itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah pertanyaannya, jika Yesus seorang nabi, hanya seorang nabi. Jika Yesus hanya seorang nabi, siapa Yesus berani mengklaimnya, akulah jalan kebenaran. Sementara jika kita compare kepada Musa, Musa itu juga nabi, tetapi Musa tidak berani mengatakan, akulah jalan kebenaran. Nah, dari situ sudah terlihat siapa kapasitas di antara kedua personal itu.
Itu yang membedakan Bang Loding. Jadi ayat-ayat yang Abang Loding utarakan tadi, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Esa. Jadi Yesus itu berkata dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah, dalam kapasitasnya sebagai manusia itu, dia harus wajib, yaitu menghormati Sang Bapa, karena dia berasal dari Bapa, firman-Nya Bapa. Begitu Bang Loding, kira-kira masuk nggak dalam pemahaman? Kalau nggak masuk, minum Bodrex dulu ya, atau Paramex Bang Loding. Oke, baik. Coba saya kasih skak sama kamu ini, bisa ndak kamu bisa lolos dari sini? Coba baca Iya, Yohanes boleh. 1:14. Ya, baca Oke. Yohanes 1:14. Oke, Yohanes 1:14. Tadi kan udah dibaca Bang Loding. Iya, coba baca di situ. Ada keganjalan yang kamu temukan situ atau tidak? Kalau saya bilang tidak ada keganjalan, mungkin Ya, kalian aja silakan yang dibaca. susah memahami. Iya, silakan dibaca. Biar kita paham semua kan. Oke, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik di situ, perhatikan baik-baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Jelas. Siapa Yesus yang memberi? itu Yesus itu diberi. Sabar. Ini. Dengar, Bang. Siapa yang memberi? Sabar dulu, siapa yang memberi? Saya tanya, karena di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Bapa. Bapak yang menerima siapa? Yesus sebagai kodrat manusia. Oke. Yang mana Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Pribadinya dua. Bukan Tuhannya dua. Kau bilang tadi dua-duanya Tuhan. Habis kau bilang bukan dua. Oh iya. Itulah saya bilang. Coba kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Iya. Tadi Oke, kamu sudah lanjut. Oke. Abangku, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa? Betul. Inilah sosok Allah Bapa. Nah sekarang, Betul. bagaimana kita, diam dulu, bagaimana kita bisa kenal kepada Allah Bapa yang tidak terlihat ini? Jalan satu-satunya ada di dalam Yohanes 1:18. Di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak yang diutus, yang turun ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pengen utusan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan, sementara Bible mengatakan dia hamba Tuhan? Anda mengatakan duinatur. Yohanes 1:18, Anda mengatakan di situ duinatur. Anda mengatakan di situ duinatur. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Sifat Tuhan ini memberi bukan menerima. Di situ Anda sudah akui bahwa Yesus adalah menerima. Berarti masih ada sosok yang lebih tinggi daripada Yesus.
Kenapa Yesus bisa diberikan kemuliaan? Agar Yesus mampu memuliakan Bapa di hadapan murid-muridnya. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki, agar aku bisa mempermuliakanmu di hadapan mereka. Jadi Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Makanya saya ini sebagai Islam percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu kami Islam percaya. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak mengakui, apabila tidak meyakini ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Ingat, Yohanes 3:16. Coba aku tanya sama kamu, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kutanya sama Anda, percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Silakan. Silakan muter-muter. Coba. Oke ya Bang Loading ya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan Bang Loading itu sudah ada Abang bilang tadi. Nah, tadi Abang bilang sempat mengatakan begini ya dalam Alkitab. Ya Bapa, doa Yesus ya. Doa Yesus kepada Bapa begini. Ya Bapa, permuliakanlah aku di hadirat-Mu sebagaimana kemuliaanku sebelum dunia dijadikan. Nah, dari situ sudah jelas Bang Loading, ya. Sudah jelas bahwa Yesus itu sebelum dunia dijadikan, dia sudah mulia. Dia sudah mulia. Kenapa dibilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena dia firman. Yesus itu firman. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku ke hadirat-Mu sebagaimana kemuliaanku sebelum segala sesuatu ada. Halo Bang Loading, masih kuat? Bang Loading, halo. Iya, silakan. Saya sambil catat tadi pernyataan kamu. Nanti saya minta pertanggungjawaban dari kamu. Iya. Itu. Jadi di situ sudah jelas. Yesus itu menyatakan dirinya, hanya saja orang-orang yang tidak percaya Yesus tidak memahami perkataan Yesus itu. Begitu. Jadi ayat-ayat yang Abang rujukkan tadi itu, ya iman Kristen juga mengakui di dalam kodrat Yesus sebagai manusia, nabi, utusan. Begitu, utusan Bapa. Tetapi yang jadi pertanyaan itu, utusan yang bagaimana? Yesus itu firman-Nya Bapa yang diutus Bapa menjadi manusia. Begitu. Dan jikalau Yesus itu hanya utusan, hanya sekedar nabi, penyampai firman, makanya tadi saya tanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak akan binasa. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak akan binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Nah pertanyaannya Bang Loading, dari kalimat perkataan Yesus itu, siapa Yesus bisa mengatakan hal sedemikian rupa? Sementara Musa itu nabi, Yesaya itu nabi, dan yang lain-lain tidak berani mengklaim dirinya jalan kebenaran dan hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu, siapa ini Yesus ini sampai dia berani mengambil otoritas itu tadi? Dan kalau Abang Loading pertanyakan Yesus itu diberikan kuasa, ya jelas Yesus itu diberikan Bapa kuasa. Karena firman itu tadi, firman yang berkuasa tadi itu telah mengambil kodrat manusia. Artinya keilahian dan kemuliaan Yesus itu ketika inkarnasi ke dunia mengosongkan diri sekalipun dia itu Tuhan. Dalam kodrat manusianya dia itu tetap Tuhan. Begitu Bang Loading. Makanya dia diberikan kuasa oleh Bapa, dan itu jelas di dalam Matius
28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi pertanyaan Bang Loding itu tidak ada masalah dengan iman Kristen. Ya memang Yesus diberikan kuasa. Baik. Kenapa pertanyaan saya tidak masalah? Karena kamu tidak menjawab. Apa yang tak terjawab? Apa yang tak Baik. terjawab? Begini, saya ulang pertanyaan saya kan. Saya ulang pertanyaan saya. Karena begitu, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Kalau sebagai Tuhan, mana dalilnya? Sebagai utusan Tuhan, mana dalilnya? Silakan. Sebagai Tuhan, silakan baca 6 Mana dalilnya? Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40, di situ percaya juga tidak ada Tuhan. Coba Anda baca. Coba baca. Oke, baik. Baik, kita tampilkannya. Oke. Pertanyaan saya tadi kan Anda simak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tanya nih, percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal? Anda kasih jawaban di Yohanes 6:40. Coba kita tampilkan ya. Nih, percaya sebagai apa? Jawabannya Anda bilang sini. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya. Percaya sebagai apa? Tuhan apa utusan Tuhan? Di sini cuma percaya. Percaya sebagai apa? Di situ kepadanya. Itu huruf besar merujuk kepada apa, Bang Loding? Iya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu sebar. Kepadanya itu dengar huruf dulu, besar itu. Dengar dulu. Itu huruf sebab besar. Dengar dulu. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, kepada anak ini, percaya kepadanya, kepada anak, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari zaman. Kita percaya kepada anaknya sebagai apa? Anda bilang Tuhan. Mana Tuhannya? Mana Tuhannya? Itu di situ kepadanya. Bang Loding tahu aturan bahasa Indonesia? Jika nya itu merujuk kepada Tuhan. Bro, coba kamu simak baik-baik ya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kehendak Bapa nih. Ya, ingat kehendak Bapa. Ya, apa kehendak Bapa? Dengar baik-baik. Apa kehendak Bapa di sini? Kutanya sama kamu, apa kehendak Bapa di Yohanes 6:40? Apa kehendak Bapa di situ? Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa supaya setiap manusia tunduk kepada otoritas Kristus. Mana? Di sini percaya loh. Hei, jangan kamu menambah-nambahkan firman Tuhan. Di dalam dengar. Oke, dengar. Kutanya sama Anda, baca yang tertulis. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kehendak Bapa ini agar setiap orang percaya kepada anaknya, betul? Iya. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya sebagai Tuhan? Dari tadi juga sudah saya kasihkan dalil. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Tuhan kau kasih manusia. Bagaimana kamu? Yang Anda bilang, Anda mengatakan percaya sebagai Tuhan. Kenapa Anda kasih dalil manusia? Firman menurut gini loh, Bang Loding, biar kita nggak mutar-mutar, gitu ya, disimak baik-baik, ya. Menurut Bang Loding, firman itu tinggal di dalam diri Allah atau di luar Allah? Itu aja dulu, sederhananya. Menurut kamu, menurut kamu firman, ya sabar. Firman itu tinggal di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Ya di dalam diri Allah lah. Firman itu kan sifat yang melekat pada Allah itu sendiri. Bagaimana kamu? Nah, itu kamu tahu sifat yang melekat kepada Allah. Berarti tidak pernah terpisah, kan? Sabar dulu. Iya, dengar dulu baik-baik. Dengar dulu. Loding. Kamu ini. Kutanya sama kamu dulu. Pemahaman kamu, oke. Firman itu apa menurut kamu? Firman itu apa? Loh, kok balik nanya sama saya? Saya bilang tadi. Tidak, iya saya tanya. Firman itu apa? Firman itu tinggal di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Iya, tahu, baik. Firman itu melekat dalam diri Allah. Tahan. Dan firman itu melekat di dalam diri Allah. Kata melekat ini berarti tidak bisa terpisah dari Allah.
sudah Iya bagian dari betul, diri Allah. betul sekali, betul. Saya sepakat. Ya sudah, dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman yang melekat di dalam diri Allah itu menjadi manusia, tetapi bukan berarti menghilangkan kodrat ilahinya. Kamu sendiri sudah mengakui bahwa firman itu melekat di dalam diri Allah. Oke, baik. Kutanya sama kamu dulu ya, firman itu menurut kamu apa? Firman itu adalah perkataan yang tinggal di dalam diri Allah. Oke, kalau kamu mengatakan bahwa firman itu yang keluar dari mulut Allah dan menjadi manusia berarti tidak menghilangkan kodrat keilahiannya, baca Matius 4 nomor 4, baca yang keras. Baca Matius 4 nomor 4, baca. Baca yang ya, keras. Abang lah yang bacakan. Bacalah, Baca di abang lah yang situ. baca. Abang lah yang baca. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia punya duinatur juga. Ayo, jujur. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya, Bang Loding. Bukan begitu maksudnya. Itu bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya, Bang Loding. Ya. Makanya sabar, kamu diam dulu, kasihkan saya waktu. Habis baru kamu bicara, saya potong. Kamu mute dulu. Oke. Begini saudaraku ya. Firman itu adalah perkataan. Ya, firman itu adalah perkataan Allah yang melekat pada diri Allah. Karena Allah melakukan segala sesuatu, Dia menciptakan segala sesuatu itu, Dia siap hanya berkata, berfirman. Mazmur 33 nomor 9. Jika Dia menghendaki sesuatu, Dia harus dengan mengucap. Mazmur 33 nomor 9. Kalau di dalam Al-Quran itu Yasin 82. Jika Allah berkehendak maka Dia mengatakan kun fayakun. Jadi Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Ini saya kasih analogi sama kamu. Saya punya perkataan. Saya bilang sama istri saya, sayang, buatkan saya kopi. Datanglah kopi. Apakah kopi ini adalah loading? Bukan. Tetapi kopi ini hasil dari perkataan loading. Maka jadilah kopi. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia itu hasil dari Tuhan berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia menjadikan segala sesuatu. Dia menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kita semua manusia ini dari firman. Makanya dikatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia itu bukan hidup dari makanan saja, melainkan firman. Karena kita punya dua, jasmani sama rohani. Jasad kita kuat harus makan, rohani kita kuat harus hidup dari firman Tuhan. Makanya di dalam Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa? Di dalam Islam ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Yesus itu sudah jelas tertulis. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Allah itu siapa Yesus? Lukas 4 nomor 8, Markus 12:29. Tuhan menurut Yesus, bukan menurut kamu. Begitu abangku. Coba. Kita baca di sini, sabar ya. Kita baca di sini. Kisah Para Rasul 4:20. Oke, baca. Kita baca di sini. Nih. Baca. Nih. Perhatikan. Nih. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan hambamu yang kudus yang engkau urapi. Hambamu, hamba ini siapa? Yesus. Mana buktinya Yesus hamba? Nih, aku kasih tunjuk sama kamu nih. Nih, Matius 12:15. Nih, Yesus hamba Tuhan. Apakah benar Yesus hamba Tuhan? Ya benar. Nih, kutambah lagi Kisah Para Rasul 3:13 nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus.
Bisa ditanggapi, Coba aku tanya Bang Loding. silakan ditanggapi, silakan. Oke, oke. Dari tadi kayaknya fokus Bang Loding ini Yesus sebagai hamba lah, Yesus sebagai nabi lah, sebagai utusan lah. Itu aja fokusnya. Dari tadi saya sudah mengarahkan pikiran Bang Loding ini. Dan itu tidak abang jawab. Gini, kan tadi saya sudah tanya, siapa Yesus berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Begitu loh. Kenapa sih Yesus ini sampai berani mengatakan demikian? Berarti kalau dia sudah berani mengatakan demikian, berarti dia sudah mendahului Bapa. Paham maksudnya kira-kira? Sementara statusnya nabi, utusan yang selalu kalian ramal-ramalkan, yang selalu kalian angkat. Jika dibandingkan dengan Musa, dari tadi saya sudah jelaskan, Musa itu juga nabi besar bagi Israel. Tetapi Nabi Musa tidak berani mengatakan begitu, mengklaim dirinya jalan kebenaran. Itu yang harus kalian pahami. Nah, dari situ nampak terlihat siapa itu Yesus sebenarnya. Itu satu contoh. Kedua, ketika Yohanes 6 ayat 40. Nah, Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapakku adalah, inilah kehendak Bapakku. Barang siapa yang melihat anak, dia telah melihat Bapa. Itu tadi kan? Dan aku akan membangkitkannya. Pertanyaannya begini Bang Loding. Kalau Bang Loding nalar. Udah? Siapa Yesus sehingga Bapa memberikan kuasa yang ilahi itu kepada dia? Siapa dia? Siapa Yesus ini sampai dia memberikan kepenuhan yang ada pada diri Bapa itu kepada Yesus? Sementara para nabi yang lain tidak. Termasuk Musa, termasuk Nabi Bang Loding. Begitu. Yesus ini semua kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Pertanyaannya, kenapa Bapak ini memberikan kuasa itu kepada Yesus? Itu yang dari tadi saya tanyakan tapi tidak bisa kalian jawab. Ayo, silakan Bang Loding. Iya, kenapa? Kenapa Bapak itu memberikan kuasa kepada Yesus? Artinya gini, analoginya begini. Bang Loding punya anak. Sudah? Bang Loding punya anak. Sudah? Bang Loding punya anak. Iya, terus, sabar dulu. Sabar. Iya, sabar, saya paham. Dengar dulu, Bang. Iya, saya paham. Dengar dulu. Oke, silakan. Iya, biar saya sampaikan ini. Kalau gantung-gantung gak enak. Bang Loding punya anak. Begitu. Anak kandung ini ya. Kemudian ada satu anak angkat. Sudah, satu anak angkat. Apakah Bang Loding ini memberikan harta warisan segelur kepunyaan Bang Loding ini lebih banyak kepada anak angkat daripada anak kandung? Itu artinya kenapa Bapa itu memberikan kuasa itu kepada Yesus. Dan kenapa Yesus itu berani mengklaim dirinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi itu yang tidak bisa kalian jawab. Yuk silakan Bang Loding jawab. Oke. Tadi kamu mengutip siapa Yesus kan? Harus kita cari tahu siapa Yesus, betul tidak? Bukan ya? Oke, betul. Oke, sabar, diam dulu. Dan saya tidak menyangkal Yesus itu utusan Nabi dalam konteks manusianya. Betul. Jadi di sini poinnya di sini. Kamu percaya Yesus, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan berlandaskan dalil. Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan berlandaskan asumsi saja. Makanya di sini kita kaji begitu. Karena sabar. Tidak. Karena dari tadi tidak ada asumsi di situ. Makanya dengar dulu. Sekarang begini, siapa Yesus menurut Yesus? Coba kamu, mari sama-sama kita baca Yohanes. Mari sama-sama kita baca Yohanes 5:31 sampai 37. Mari kita baca. Silakan buka situ, kita baca sama-sama. Saya yang bacakan di sini, kamu lihat di situ. Buka mute kamu tuh. Buka situ ayat situ.
Nih, Bacalah, ini kata Bang. Yesus ya. Oke, ini kata Yesus ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, ku tampilkan biar netizen pada dengar semua. Kamu, ya, cek, sabar. Ya, 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 ya. Maaf nih, mic sudah pakai mic. Minta Pakai ganti apa? tuh, Pakai Bang. Mic dari. Iya. Minta ganti tuh. Jelas? Jelas tidak ini? Jelas Oke, tidak ini? Oke. Jelas ya. Iya, mic sudah error, makanya tadi pakai mic apa kabel musola punya. Asal jangan Oke, orangnya. mari lah kita error. baca. Mari kita baca ya. Di dalam Yohanes 5:31 ini kita baca agak panjang ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, perhatikan baik-baik. Kata Yesus nih, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kita baca. Kalau kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Jadi Yesus tidak menginginkan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika. Seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus siapa? Ya memang, Bapak mengutus Ya Yesus. sudah. Kutanya sama kamu, sabar. Iya, masalahnya di mana? Dari tadi juga masalahnya saya di sini. mengakui itu. Masalahnya di sini. Sabar, masalahnya di sini. Di mana? Masalahnya di sini. Di sini masalahnya. Kalau utusan berarti ada pengutus. Betul? Betul. Utusan dengan pengutus sama apa beda? Dalam kodrat manusia Yesus berbeda. Saya tanya, utusan sama pengutus sama apa beda? Ya pasti berbeda lah, Bang. Cuman Pasti berbeda. Oke, berarti ada utusan, ada pengutus, betul? Betul. Yang mana Tuhan antara utusan dengan pengutus? Dalam kodrat manusia Bapa. Bapa yang Tuhan berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa kan firman, Yesus kan firman yang telah menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Ketika berbicara utusan berarti ada pengutus. Nah, utusan dan pengutus yang mana Tuhan? Utusan yang Tuhan atau pengutus yang Tuhan? Ya pasti pengutus lah. Di situ kodratnya Pengutus yang Bapa. Tuhan. Ketika Iya, Bapa. pengutus sudah Tuhan, ketika pengutus sudah Tuhan, apakah utusan ini adalah Tuhan juga? Dalam kodrat manusianya manusia. Ya memang Yesus manusia. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Lukas 1:31. Terus kamu mau paksakan dia Tuhan bagaimana? Oke. Pelajari Bibelmu, saudara, sabar. Sedikit lagi. Sekarang tadi kamu mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pertanyaannya, siapa yang memberikan dia kuasa? Pasti Bapa dalam kodrat manusianya. Carikan saya datanya di mana Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Besok saya nikah lagi. Carikan. Enak. Carikan. Enak di kau lah Bang Loding, nikah lagi. Mau berapa kali nikah? Carikan itu, saudaraku, dengar baik-baik. Kamu mute dulu, kamu dobling, kamu mute dulu. Nanti baru kamu bicara, saya mute. Dengar baik-baik ya. Ayat yang Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, ayat itu ketika selesai terjadi penyaliban. Bacalah Bibelmu itu, ini kusarankan sama kamu ya, karena kita ini pembaca Bible ya. Bacalah Bibel kamu itu sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban, itu narasi Yesus berbeda-beda. Jangan sampai Yesus yang keluar dari kubur ini adalah Yesus palsu. Karena begini, sebelum terjadi penyaliban Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Sebelum terjadi penyaliban,
Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengutus 12 muridnya mengatakan jangan menyimpang dari bangsa Samaria. Tetapi kenapa ketika terjadi penyaliban, keluarlah sosok dari kubur ini langsung mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ingat baik-baik. Di situ kalau kita mau kaji ayat itu betul-betul untuk Yesus, berarti Allah Bapa yang Tuhan itu pensiun. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sementara sifat Tuhan ini pemberi, bukan penerima. Yesus menerima. Berarti ada sosok yang lebih tinggi daripada Yesus yang memberikan. Yohanes 12:49. Kubuka data ini baru kamu tanggapi ya. Yohanes 12:49 sampai 50. Nih. Kuajarkan kau bagaimana cara baca Bibel. Sebab aku mana ya? 12:9. Bentar. Nih. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan. Berarti Yesus ini diperintahkan. Yesus diperintahkan untuk apa? Aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap. Di sini ada dua entitas. Entitas yang terlihat yaitu Yesus, yang diperintahkan oleh entitas yang tidak terlihat yaitu Bapa. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Nih, menurut Yesus Bapa itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti Bapa itu Tuhan, masih kurang, ku kasih lagi. Nih, Markus 12:29 nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Bapa itu adalah Tuhan. Sehingga Yesus sebelum terangkat ke langit, dia mengatakan apa kepada murid-muridnya? Jangan dulu kamu memegang aku. Persiai, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan siapa? Tuhanmu. Iya. Jadi Yesus itu saudaraku hanya penyampaian. Jika kita berdua hidup di zaman Yesus, satu-satunya jalan yang keselamatan hidup harus kita mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita berdua hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Apakah Musa juga juru selamat? Baca Yesaya 20. Mau kutampilkan? Mau kutampilkan? Bentar. Kutampilkan datanya ya. Oke, kutampilkan data biar kamu nih kutampilkan nih. Jadi ketika orang itu mendapatkan penindasan, dia minta kepada Bapa. Dia tetap minta kepada Tuhan nih. Kamu baca nih. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat. Makanya dalam Ulangan, nah ini buat kamu nih. Kutanya buat kamu biar kamu kasih mentok kamu sedikit ya. Ku kasih mentok kamu sedikit ya. Ku kasih mentok kamu sedikit. Bentar. Coba kamu bacakan ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara kamu, di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini nubuatan untuk siapa? Dijawab itu. Silakan kamu mutar-mutar kemana? Saya tanya, Ulangan 18:18 nubuatan untuk siapa?
Silakan. Kamu jawab. Ya, pasti untuk Yesus dong. Untuk Oke, Yesus. pasti untuk Yesus, benar. Baik, saya ikuti kamu pasti untuk Yesus. Berarti nubuatan kedatangan seorang manusia, betul? Iya. Kenapa yang datang Tuhan? Yang datang Tuhan. Ayo. Ayo. Aduh, lucu kali Bang Loding ini. Kenapa yang datang Tuhan? Kan gini loh Bang Loding. Gimana? Coba. Kan gini loh Bang Loding. Coba. Aduh, Bang Loding ini selalu framing. Kan sudah kubilang, kami orang Kristen juga tidak menyangkal bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Begitu loh Bang Loding. Dari tadi fokusnya Bang Loding ini hanya Yesus itu hanya utusan. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya Begini ini. saja baik. Yesus ini hanya, Begini hanya saja. itu. Begini saja. Kalau kamu bilang saya framing, begini saja. Kamu meyakini Yesus datang ke dunia itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan manusia? Sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Sebagai Tuhan menjadi manusia. Oke, baik. Iya. Tuhan bisa enggak jadi manusia? Kenapa tidak? Dia kan maha kuasa. Bisa, maha kuasa. Manusia bisa tidak jadi Tuhan? Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan, itu Tuhan jadi-jadian. Oke, Tuhan jadi. Tidak ada Ketika Tuhan kuasanya. telah menjadi manusia. Oke, firman Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Firman menjadi manusia. Berarti manusia bisa jadi Tuhan atau tidak? Kalau manusia jadi Tuhan, bisa saja, tetapi tidak berkuasa. Tadi kamu bilang Tuhan jadi-jadian, kalau manusia jadi Tuhan. Kamu tidak konsisten, makanya kamu ajaran Dengar. bingung. Dengar dulu, nggak ada yang bingung di situ. Kalau firman menjadi Tuhan, ya apa salahnya? Dia maha kuasa. Kalau manusia jadi Tuhan, itu Tuhan jadi-jadian, tapi tidak berkuasa. Paham maksudnya? Jadi yang framing itu Bang Loding, itu loh. Dari Oke, tadi, begini saja lah. begini dulu Bang. Sabar. Tunggu dulu Bang. Jadi dari tadi, mulai dari awal diskusi, Abang itu hanya fokus kenabian Yesus itu aja. Abang tidak paham kelebihan dari Yesus itu apa, siapa Yesus itu sebenarnya. Dari tadi juga saya sudah paparkan siapa Yesus sampai bisa mengklaim dirinya. Sementara Musa itu juga nabi, tetapi dia tidak bisa mengklaim jalan kebenaran dan hidup. Begitu loh. Baik, Siapa? baik, ku kasih, oke, Yesus ku kasih ini ulang sama sampai kamu ya. otoritasnya Begini. begitu. Tidak, kita Ya. pakai data saja begini. Siapa Yesus? Tadi kan kamu mengatakan bahwa kalau manusia jadi Tuhan berarti itu Tuhan jadi-jadian, betul? Sepakat kita ya? Betul. Saya catat nih. Betul. Oke, baik. Sekarang, jangan Bang Kris, makasih Bang Kris. Sekarang jangan menurut kamu, jangan menurut saya. Kita kembali kepada menurut Yesus saja ya. Dan di sini saya harap kamu konsisten ya. Ya. Coba mari sama-sama kita buka Iya. di dalam Yohanes 3:13. Di dalam Yohanes 3, baca situ. Yohanes 3:13. Baca situ. Baca Yohanes 3:13. Bacalah, Bang. Oke, aku tampilkan Ya, bacalah, sama kamu Bang. Yohanes 3:13. 3:13. Oke. Yohanes 3:13. apa itu? Ya, sabar ya. Ya. Coba kamu baca ini. Ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu siapa ini? Anak manusia, jelas. Anak manusia ini siapa? Ini siapa? Yesus. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Bisa tapi tidak berkuasa. Berarti Yesus Tuhan yang tidak berkuasa. Kenapa kamu bilang tidak berkuasa? Orang dia firman kok. Loh. Aduh, Bang Lodi. Sampai kapanpun nggak bisa kalian memframing. Saya tidak framing, saya pakai data. Framing. Data. Ini Iya. terakhir, saya skakster buat kamu ini yang terakhir nih. Pasti kamu bingung. Iya. Kamu sepakat tidak? Nggak ada Kamu yang sepakat bingung. tidak sama Nggak ada yang bingung. Oke, baik. Kamu sepakat tidak sama saya kalau di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Betul. Ya, Yesus yang mana, pencipta atau ciptaan? Kedua-duanya.
Iya. itu bukan logika, Maklum. tapi logila. Oh iya. Loh. Kenapa? Jelaskan dua-duanya. Boleh. Coba jelaskan. Oke. Boleh jelaskan. Kenapa saya bilang Yesus itu pencipta? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu tinggal di dalam diri Allah. Jadi artinya di dalam bahasa Yunani di situ firman itu ditulis logos. Logos ya, catat logos. Ide, pikiran Allah. Sudah, pikiran Allah. Itu. Jadi yang paling inti dari Allah Bapa Elohim itu. Nah, itu logos itulah yang bekerja dalam menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Itu kenapa Yesus itu pencipta, karena dia logos yang menjadi manusia. Kenapa dia ciptaan? Nah itu tadi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, turun ke dalam rahim Bunda Maria. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Jadi di situ ada proses mengambil rupa kedagingan. Yesus itu manusia, ya. Buktinya apa? Dia mati. Sudah mengalami kematian. Buktinya Yesus itu Tuhan apa? Dia bangkit. Muncul lagi pertanyaan, Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Kedua-duanya. Yesus itu dibangkitkan dalam kodratnya sebagai manusia. Yesus itu bangkit sendiri dalam kodratnya ilahi. Jangan kau pakai doktrin gereja di sini. Kau diam. Jangan kau pakai doktrin gereja di sini. Jangan kau pakai doktrin gereja di sini. Bagaimana tidak doktrin? Masa kamu bilang Yesus dibangkitkan? Iya, dua-dua yang kasih bangkit. Dua-dua berarti Tuhanmu dua. Tetap kamu bilang satu, itu namanya doktrin. Bukan, maksudnya begini. Yesus itu dibangkitkan dalam kodratnya sebagai manusia. Tetapi dalam kodrat ilahinya, dia bangkit sendiri. Ada itu di Alkitab. Aku berkuasa, dengar dulu. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Yesus sendiri itu berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Nah itu bukan kelahian dia. Begitu. Siapa rupanya manusia mana? Setiap kamu bernarasi tadi, setiap kamu bernarasi tadi saya catat dan saya minta pertanggungjawaban dari kamu. Sabar. Setiap kamu bernarasi tadi saya catat dan dengar dulu. Silakan cari, Bang. Setiap aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu ayat Alkitab. Dengar dulu. Setiap kamu bernarasi tadi saya tulis. Nah, sekarang saya minta sama kamu di mana datanya kamu mengatakan bahwa logos itu adalah pengetahuan atau apa tadi? Apa tadi? Apa? Ide. Logos itu apa? Ide. Pengetahuan pakai data. Ya, pakai data. Nanti saya tunjukkan kalau logos itu hanya perkataan. Saya pakai data. Carikan saya pakai data. Begitu. Ya. Carikan. Pakai data. Ya sudah, coba abang cari Ada aja itu bahasa Yunani. Bagaimana kamu suruh saya cari? Kamu yang makan, masa saya yang bertanggung jawab? Gimana kamu? Googling lah bro, googling. Lah kamu bertanggung jawabkan, kamu yang bernarasi, kamu suruh saya bertanggung jawabkan. Kutanya sama kamu dulu. Berarti logos itu yang menjadi Tuhan. Ketika logos itu menjadi manusia berarti duinatur. Betul? Betul. Baik, kita buktikan ya, kita buktikan. Berarti konsekuensi yang kamu harus terima begini. Sabar, saya pakai data ya. Saya pakai data. Konsekuensi yang harus kamu terima begini. Ya. Ini konsekuensi yang harus kamu terima. Sabar, kita pakai data bentar. Nih. Di dalam Kisah Para Rasul nomor 1, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ingat ya, bukuku. Di sini ada strong number bukuku nih, bukuku. Kita buka di sini bukuku, Pak. Dia keluar juga logos. Berarti buku itu juga duinatur. Berarti buku juga duinatur. Begitu. Coba kamu buktikan sama saya. Silakan buktikan, jangan ketawa. Jangan tunjukkan kamu punya longor di sini. Coba buktikan. Kutunjuk. Silakan. Jelaskan itu bagaimana. Kenapa bukuku juga dikatakan logos. Coba.
Dan kamu buktikan tadi, ingat, kamu buktikan tadi bahwa logos itu adalah ide Allah atau kecerdasan atau apa? Pakai data, silakan. Ya sudah, googling aja bahasa Yunani, arti logos dalam bahasa Yunani. Wih, turun di bawah kau. Kau yang bawa data, kau kasih bola saya yang suruh googling. Kau yang bawa data, bagaimana kamu yang makan nangka, saya yang dapat getahnya. Kamu yang bawa data, kamu yang bertanggungjawabkan, bukan kamu lempar kepada saya. Saya pakai data dari tadi. Firman menjadi manusia, itu pun kalau kita kembali itu firman menjadi daging. Entah daging apa, daging tulang atau kita pakai data, diskusi pakai data. Jangan cuma kamu modal congor saja. Kamu pikir kita ini tidak belajar kah? Siang hari malam kita belajar Bibel sampai lupa cara peluk istri loh. Ya, Maradona, Islam Kristen? Kristen Bang. Ya, silakan open cam Bang. Kita diskusi dengan santai. Ya, Anda mau tanggapi apa mau kembali ke tema atau mau gimana? Silakan. Tentukan pilihan Anda. Saya belum dieksekusi. Semangat. Saya bertanya. Silakan. Dari tadi saya pantau ya perbincangan abang dengan siapa tadi itu. Yang saya lihat abang abang loading ya. Saya panggil abang aja ya bang. Siap, panggil loading saja Pak. Oke, Abang loading. panggil loading saja Pak. Nah, abang loading yang saya pantau tadi agak menarik tadi. Tapi bukan saya katakan apa ya. Di sini kita sharing saja, santai. Iya. Ya memang betul. Kami Kristen juga mengakui juga bahwa Kristen itu memang Yesus itu memang utusan. Ya. Tetapi yang saya menilai di sini, memang abang loading ini tidak dapat menjelaskan bahwa itu Yesus itu siapa sebenarnya. Ya memang betul. Kenapa sampai beraninya dengan, boleh saya katakan ya, dengan lantang atau dengan spontan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan juga ada beberapa narasi-narasi lain yang atau penjelasan yang fakta atau jelas yang Yesus nyatakan di dalam firman, bahwa dengan iman juga kamu pasti diselamatkan. Jadi di sini yang saya mau tanyakan di sini kepada Bang Loading, yang saya ikuti dari tadi, memang Abang Loading ini tidak dapat menjelaskan bahwa kenapa. Jadi pertanyaan di sini, kenapa Yesus berani menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang jadi pertanyaan di sini, Bang, siapa Yesus itu? Kok dia berani? Contoh saya, masakan saya manusia biasa, kenapa saya berani mau ungkapkan yang sedemikian rupa untuk menanggung atau untuk menyelamatkan begitu banyak manusia? Sampai saya berani. Yang saya nilai di sini abang tidak bisa menjelaskan dengan detail. Abang tidak dapat menjelaskan dengan detail. Kenapa? Yang jadi pertanyaan di sini ini, yang inti di sini ini, kenapa Yesus berani? Di situ pemahamannya. Kenapa Yesus berani? Itu saja pertanyaan saya, dan saya hendak mau abang mau kepelintir kemana-mana. Saya perlu jawaban saja yang oh Yesus karena dia begini, karena dia. Saya hendak perlu mau bahas-bahas yang lebih panjang. Cuman pertanyaan saya ke abang, coba kalau saya lihat abang begitu pintar di dalam firman ya, begitu pintar. Saya juga agak sedikit grogi dengan abang karena
mungkin abang lebih pintar dari saya tentang masalah firman. Tidak. Ya, saya akui itu. Tidak, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, ya. Akan tetapi, Oke. maksud saya cuman ingin mau pertanyakan di abang, kenapa abang tidak bisa menjelaskan siapa Yesus sebenarnya? Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, baik Pak. Bapak, baik. Ya, semoga penjelasan saya ini kalau memang tidak memuaskan kepada Bapak, nanti sama-sama kita belajar lagi Pak ya. Karena Oke, begini, siap, kami orang Islam yang pertama Pak, kami orang Islam ketika berbicara agama kami harus berlandaskan dengan dalil. Dan Ya. setiap ketika kami diskusi lintas agama, lafaz yang keluar dari mulut kami itu kami akan diminta pertanggungjawaban. Itu. Yang menonton kita ini pasti ada orang yang lebih pintar dari kita berdua. Makanya kami orang Islam dilatih dalam sabar. Makanya kami orang Islam dilatih dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida.